Jemaat yang dikasihi Kristus, menjadi pengikut Kristus adalah menjadi pribadi yang otentik dengan asli. Seperti apa kita di depan orang adalah gambaran diri kita yang sesungguhnya. Kita harus lebih peduli pada hubungan kita dengan Tuhan dibandingkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Mari setia belajar dari firman Allah dan menghidupi kebenaran firman Allah itu, agar orang lain melihat Kristus melalui hidup kita. Kita masuk dalam saat pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan menggendungkan pujian, memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Gita Bakti 21, Tuhan layakkan kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami mulai diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dari pagi hingga di malam hari ini. Dan di malam hari ini juga Tuhan, kami akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan melalui ibadah rumah tangga. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami alaskan itu dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam Mazmur pengajaran yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian Mazmur pengajaran kita di malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 55 ayatnya yang pertama, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Sirah
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini yang akan dibaca dari Matius 23 ayat 13 sampai 15. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih atas penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan di malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan kami ingin mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus turun menuntun kami, menaungi kami, memberikan kami hikmat, agar boleh memahami akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan berdiri. Kita akan membaca Matius 23 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang boleh menyertai, melewati dalam pergumulan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian awal perikop bacaan kita di malam hari ini, pada ayat yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kriteria bagaimana sebenarnya orang beriman itu hidup. Mereka harus hidup dalam ajaran yang benar dan juga melakukannya dengan benar. Di luar itu, kehendak Tuhan tidak berkenan, atau Tuhan tidak berkenan akan kehidupan di luar itu. Saya akan membacakannya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dalam bacaan yang sudah kita baca pada ayat 13 sampai 15 ini, kita membaca beberapa bagian dari 8 seruan celaka yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seruan kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini seakan-akan seolah-olah datang seperti bunyi guntur yang bersautan dari Gunung Sinai. Apalagi jika kita melihat 8 seruan celaka di sini, ini merupakan kontras dari 8 ucapan bahagia yang pernah Tuhan Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit pada Matius 5 ayat 3 sampai 10. Rupanya selain berkat, Injil juga memiliki seruan celaka dan hukuman. Dan ini merupakan yang terberat dari semua kutukan. Seruan-seruan celaka ini menjadi lebih istimewa bukan hanya karena terdapat otoritas kuasa, tetapi juga karena datang dari Kristus yang penuh kasih. Ia datang untuk memberkati, mengasihi, dan menyelamatkan. Tetapi bila murkanya bangkit, pasti ada penyebabnya. Inilah beban seruan celaka itu, dan beban itu sangat berat, yaitu celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang munafik. Kata munafik di dalam firman Tuhan yang kita baca ini meringkaskan
semua watak buruk yang terkumpul di dalam diri mereka. Ragi inilah yang mengkamirkan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat. Orang munafik adalah pemain drama dalam agama. Ia memerankan atau berpura-pura melakukan bagian seseorang atau sesuatu yang bukan seperti dirinya. Sekarang setiap seruan celaka terhadap ahli Taurat tujuannya adalah untuk membuktikan kemunafikan mereka serta membenarkan hukuman yang dijatuhkan Kristus kepada mereka, karena celaka dan kutuk darinya tidak pernah ditimpakannya tanpa alasan. Pada ayat ke-13, jika kita melihat bacaan tadi, kita melihat bahwa mereka semua adalah musuh-musuh bebuyutan terhadap Injil Kristus dan dengan sendirinya terhadap keselamatan jiwa manusia. Mereka menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Artinya mereka melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah orang mempercayai Kristus. Dan dengan begitu mencegah mereka memasuki kerajaannya. Kristus datang untuk membuka kerajaan sorga. Dan ia datang memberi jalan yang baru bagi orang untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan untuk menjadikan manusia sebagai warga kerajaan Allah. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menduduki kursi Musa dan menganggap diri sebagai pemilik kunci pengetahuan itu, seharusnya mereka bisa membantu dengan membuka ayat-ayat di dalam kitab suci yang menunjuk kepada Mesias dan kerajaannya. Seharusnya mereka bisa menjelaskan kitab Musa dan para nabi dengan pemahaman yang benar dan tepat dan menunjukkan kepada orang banyak bagaimana kitab-kitab itu bersaksi tentang Mesias, yaitu tentang Kristus. Mereka seharusnya menjelaskan bahwa tongkat kerajaan telah beranjak dari Yehuda sehingga sekarang saat kedatangan Sang Mesias itu terjadi. Jadi sebenarnya mereka bisa mendukung karya Allah yang besar itu dan menolong ribuan orang menuju sorga. Akan tetapi, bukannya melakukan hal-hal yang ini, mereka malah menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Dengan apa? Mereka suka menekankan hukum yang sekedar bersifat upacara belaka. Mereka memberangus nubuat-nubuat yang sekarang sedang digenapi di dalam Kristus. Mereka menumbuhkan prasangka buruk di dalam benak orang banyak untuk menentang Kristus dan ajarannya. Anehnya, mereka sendiri tidak bersedia masuk. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Tidak. Mereka terlampau congkak untuk membungkuk sama rendah dengan status Kristus. Mereka terlampau kaku untuk menyesuaikan diri dengan kesederhanaan Kristus. Mereka tidak menyukai kehidupan keagamaan yang banyak menekankan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan penyembahan yang bersifat rohani. Pertobatan merupakan pintu masuk menuju kerajaan ini. Dan tidak ada yang lebih tidak pantas bagi orang-orang Farisi yang lebih suka membenarkan diri dan mengagumi diri sendiri daripada bertobat. Oleh karena itu, mereka sendiri tidak masuk. Tetapi itu belum semuanya. Ternyata mereka merintangi orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Menjauhkan diri sendiri dari Kristus itu adalah hal yang buruk. Tapi jauh lebih buruk lagi, yaitu menjauhkan orang lain untuk datang kepada Kristus. Tetapi itulah cara-cara orang munafik pada umumnya. Mereka tidak suka melihat ada orang lain melebihi mereka dalam kehidupan beragama atau lebih baik daripada kehidupan mereka. Keengganan mereka untuk masuk justru menjadi hambatan bagi banyak orang. Karena mereka adalah panutan masyarakat luas. Begitu banyak orang menolak Injil hanya karena para pemimpin mereka melakukan hal tersebut. Di samping itu, mereka juga menentang bagaimana cara Kristus mengasihi orang-orang berdosa, atau sebaliknya bagaimana orang berdosa mengasihi Kristus. Mereka menodai ajarannya, menentang mujizat-mujizatnya, berbantah dengan murid-muridnya, dan menjelek-jelekan Kristus dan prinsip-prinsip serta cara kerjanya di hadapan orang-orang dengan cara yang sangat licik. Mereka mengucilkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan dengan sekuat tenaga dan daya upaya melancarkan segala kebencian mereka terhadap Dia. Demikianlah cara mereka menutup pintu-pintu kerajaan sorga dengan semua rintangan dan kesulitan besar yang mereka tempatkan menghalangi jalan orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beruntunglah kita bahwa keselamatan kita tidak dipercayakan ke dalam tangan seseorang atau kelompok orang di dunia ini. Jika tidak, maka binasalah kita semua. Orang bisa saja berusaha menutup pintu gereja dengan maksud untuk menutupi pintu sorga bagi orang lain.
Tetapi apapun kebencian manusia tidak akan bisa membuat janji Allah kepada orang-orang pilihannya menjadi gagal. Terpujilah Allah, hal itu tidak pernah terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, pada ayat ke-14, kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menjadikan agama dan bentuk kesalehan sebagai sarana untuk menutupi perbuatan dari hasrat mereka yang penuh dengan kedengkian. Perbuatan-perbuatan mereka yang jahat nampak saat mereka menelan rumah janda-janda, yaitu dengan cara memberi naungan, menjamu para janda, menghibur mereka, yang sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang mulia jikalau dilakukan oleh orang-orang besar seperti mereka. Tetapi sayangnya, mereka menggunakan kepercayaan dari para janda-janda dan orang-orang lemah itu untuk menipu mereka atas harta benda mereka. Dengan mudah mereka menjadikan janda-janda itu sebagai mangsa empuk mereka, tanpa ada yang berani sembarangan menuduh mereka. Tujuan mereka jelas, memperkaya diri mereka sendiri, yang menjadi incaran utama dan tertinggi bagi mereka. Semua pertimbangan keadilan dan kesetaraan itu dikesampingkan. Bahkan rumah janda-janda pun dikorbankan demi tujuan ini. Janda-janda adalah kaum perempuan yang berada pada keadaan yang paling lemah, sehingga orang sangat mudah menarik keuntungan dari golongan ini. Karena itu mereka mengincar para janda sebagai mangsa mereka. Mereka menelan para janda yang justru menurut hukum Allah harus mereka lindungi, harus mereka dukung dan ditolong secara khusus. Adalah hakim bagi para janda itu. Mereka ada dalam perlindungan khususnya. Jika kita membaca di Perjanjian Lama, bahwa Allah menetapkan batas tanah seorang janda, itu pada Amsal 15 ayat 25. Dan Allah mendukung perkara-perkara mereka, itu dalam Keluaran 22 ayat 22. Namun yang terjadi di sini, orang-orang Farisi malah menelan habis rumah-rumah para janda itu. Betapa rakusnya mereka mengisi perut mereka dengan harta kejahatan. Tindakan kejahatan seperti ini menunjukkan ketamakan mereka dan juga sifat bengis mereka dalam menindas orang. Seperti yang digambarkan dalam Mika 3 ayat 3. Mereka memakan daging dan kulit bangsaku. Tidak diragukan lagi, semuanya ini dilakukan oleh mereka di bawah kedok hukum Taurat. Sebab dengan begitu liciknya mereka melakukannya sampai tidak ada seorang pun yang curiga. Malah sebaliknya, tidak berkurang rasa hormat mereka. Rasa hormat dari orang banyak kepada mereka. Yang mereka lakukan untuk menyembunyikan perbuatan jahat adalah mengelabui mata orang banyak dengan doa yang panjang-panjang yang tadi kita baca. Kalau memang benar ada apa yang dikatakan oleh beberapa penulis Yahudi, bahwa rata-rata mereka menghabiskan waktu 3 jam langsung setiap kali mereka bermeditasi dan berdoa, dan melakukannya sebanyak 3 kali dalam satu hari. Hal ini nampak jauh melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa benar sekalipun. Namun bagi orang-orang Farisi, melakukan hal ini cukup mudah saja. Karena memang mereka tidak pernah bermaksud untuk beribadah. Mereka hanya mau mencari uang saja dengan melakukan hal ini. Dengan keahlian mereka ini, mereka berhasil mendapatkan kekayaan dan mempertahankan kebesaran mereka. Juga tidak mungkin doa-doa yang panjang itu meluncur otomatis saja dari mulut mereka. Karena kalau benar demikian, maka mereka pasti memiliki karunia untuk berdoa melebihi para murid-murid Kristus. Jadi yang lebih tepat dikatakan adalah bahwa kata-kata yang digunakan dalam doa mereka itu biasanya sudah ditetapkan dan diucapkan seperti sebuah hafalan belaka. Di sini Kristus bukan mencela kepada doa-doa yang panjang itu sebagai sesuatu yang munafik. Sama sekali tidak. Kalau memang doa-doa tersebut tidak dimaksudkan untuk sekedar pamer belaka. Dalam doa-doa seperti ini, nampak kamuflase yang digunakan untuk menutupi perbuatan jahat. Jadi bukan doa-doa yang panjang itu yang Tuhan Yesus kritisi, yang menjadi masalah. Karena Tuhan Yesus sendiri memberi contoh bagaimana dia berdoa semalam-malaman kepada Allah. Dan kita diajar untuk berdoa senantiasa. Ketika banyak dosa yang harus diakui, kita punya banyak pergumulan yang harus kita doakan, kita punya banyak belas kasihan yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Itulah saat yang tepat untuk menaikkan doa-doa yang panjang. Akan tetapi doa-doa yang panjang oleh orang Farisi hanya diucapkan berulang-ulang tanpa arti, dan diucapkan untuk pura-pura saja,
Dengan doa yang pura-pura ini, mereka dianggap sebagai orang saleh yang tulus hati, suka berdoa dan dekat dengan Tuhan. Dengan cara ini pula orang dibuat percaya bahwa tidak mungkin orang-orang yang demikian menipu mereka. Ada hamba Tuhan juga yang menyalahgunakan pelayanan mereka untuk memperkaya diri mereka dengan menelan rumah janda-janda, anak-anak yatim, atau memanfaatkan orang-orang yang lemah untuk keuntungan pribadi. Jadi jangan merasa heran kalau melihat bentuk-bentuk kesalehan yang dipamerkan untuk menutupi tindakan-tindakan yang sangat jahat. Tetapi walaupun kesalehan yang berpura-pura tidak dihukum sekarang, pasti di kemudian hari akan dikenai hukuman yang berlipat ganda, yakni pada hari bila mana Allah menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Kepura-puraan dalam hidup beragama yang dipakai oleh orang-orang munafik untuk menyembunyikan dosa atau sebagai alasan untuk memaafkan dosa mereka sekarang ini akan justru memperburuk hukuman mereka. Sangat menyedihkan bagi pelaku kejahatan ini ketika pembelaannya justru terbukti menyerang dia. Serta dalih yang diberikan, "Oh Tuhan, Tuhan, kami senantiasa bernubuat demi nama-Mu, kami bertindak demi nama-Mu." Justru hal itu memperberat penghakiman terhadap diri mereka sendiri. Yang ketiga dari bacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat ke-15, sementara mereka sangat memusuhi pertobatan jiwa-jiwa untuk memeluk kekristenan, mereka sangat giat membujuk orang untuk masuk kelompok mereka. Mereka menutup kerajaan sorga bagi orang-orang yang berbalik kepada Kristus. Dan pada saat yang sama, mereka berani mengarungi lautan, menjelajah daratan. Ini sebagai suatu kiasan untuk melihat bagaimana usaha mereka menobatkan satu orang menjadi penganut agama mereka. Meskipun hanya demi satu orang saja, mereka bersedia mengarungi lautan dan menjelajah daratan dengan menggunakan cara-cara licik, menyusun berbagai siasat, dan berusaha keras tanpa mengenal lelah. Apa yang menjadi tujuan mereka? Bukan kemuliaan Allah, bukan bagi kebaikan jiwa-jiwa, melainkan agar mereka mendapat penghargaan karena berhasil membuat orang memeluk agama mereka, dan agar dapat memanfaatkan mereka sebagai mangsa, semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi. Hati duniawi jarang yang takut bersusah payah demi mencapai tujuan duniawi. Bila usaha menobatkan orang dilakukan untuk mencari imbalan semata, ia akan mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mencapai maksudnya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kutuk menimpa mereka atas kejahatan yang mereka lakukan dalam menyalahgunakan orang-orang yang dibawa masuk untuk menganut agama mereka. Sekarang kamu menjadikan seorang murid Farisi, dan ia menyerap semua ajaran orang Farisi, dan kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Orang-orang munafik menganggap diri mereka pewaris sorga. Namun menurut penilaian Kristus, mereka hanyalah anak-anak neraka belaka. Kemunafikan mereka berasal dari neraka, karena iblis adalah bapa semua dusta. Kemunafikan mereka mengarah menuju neraka, negeri asal mereka, warisan yang akan mereka terima. Mereka itulah yang disebut anak-anak neraka, karena kebencian mereka yang mendalam terhadap kerajaan sorga, sesuai penerapan dari ajaran orang Farisi. Meskipun semua menentang Injil yang penuh dan dengan penuh kebencian, dan mereka adalah anak-anak neraka, namun ternyata ada di antara mereka yang kejahatannya 2 kali lebih jahat lagi daripada yang lain, lebih beringas, lebih fanatik, dan lebih membahayakan. Dalam kemarahan yang sangat terhadap kekristenan, orang-orang yang baru menjadi penganut agama mereka ini siap menyerap prinsip-prinsip ini. Karena itulah mereka menjadi begitu bersemangat melawan kebenaran. Contoh nyata yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan adalah Paulus, salah seorang murid orang Farisi, dalam amarah yang meluap-meluap mengejar dan menangkap orang-orang Kristen. Bisa kita baca dalam Kisah 26 ayat 11. Di balik kecaman dan seruan celaka ini, Tuhan Yesus membawa kabar sukacita bahwa Dia datang untuk membawa keselamatan bagi manusia yang berdosa. Hidupnya, pengajarannya, kuasanya, dan rahmat-Nya mengajak kita berpaling kepadanya untuk bertobat. Jangan melihat para pemimpin yang jahat itu. Jangan mengikuti jalan orang Farisi yang munafik itu. Jalan mereka menuju kebinasaan. Ikutlah Yesus yang adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Satu-satunya pemimpin dan gembala agung kita.
Tuhan yang sudah datang dan menyatakan kasih-Nya kepada kita yang berdosa. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang berdosa, tapi Dia juga tidak pernah kompromi dengan kemunafikan dan kesesatan para pengajar dan nabi palsu. Maka itu, waspadalah akan ragi orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin atau pelajaran yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita melalui bacaan yang sudah kita baca ini. Yang pertama, kita dinasihatkan agar tidak mengikuti bentuk kesalehan orang Farisi yang begitu fasih menafsirkan firman Tuhan, namun tidak mampu menghidupi kebenaran firman Allah. Hendaklah kita tetap setia belajar firman Allah dan taat melakukannya, meneladani kehidupan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setiap murid Kristus penting untuk membangun dan memelihara semangat untuk melayani dan bersaksi. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan hidup kita, baik kata dan perbuatan kita, itu selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, rencana besar Tuhan bagi kita adalah agar kita menjadi saluran berkat bagi sesama, agar bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Makin banyak orang akan mengalami pengaruh dan dampak dari kesaksian hidup kita untuk memuliakan Tuhan kita. Itulah amanat agung Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya. Kiranya kehidupan kita selalu memandang kepada Sang Anak Domba Allah, Sang Penebus kita, sehingga kita dipenuhi oleh rasa syukur di dalam kekaguman dan rasa hormat untuk berkomitmen setia mengikuti Tuhan Yesus selama-lamanya. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian kepada Tuhan dari Gita Bakti 116 bait 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyatukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk
kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami umat-Mu ya Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu, kami diingatkan oleh firman-Mu untuk menghindari akan kemunafikan hidup dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan tolong kami, karena kami penuh dengan kelemahan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berbalik kepada Tuhan, bertobat dan menjadi percaya, sehingga kami boleh menerima keselamatan dari Tuhan dan tidak binasa oleh karena kelakuan kami ya Tuhan. Di dalam masa-masa menjelang Paskah ini Tuhan, kami terus merenungi akan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang nyata yang Tuhan tunjukkan. Kebenaran-kebenaran Tuhan yang sungguh mengagumkan, memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Menjagai langkah-langkah kami, melewati pergumulan-pergumulan kami setiap hari. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan di dalam persekutuan kami ini Tuhan, kami rindu menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami memohon untuk kekuatan Tuhan bagi warga jemaat kami yang sedang sakit dan juga sedang dalam proses pemulihan yang kami sebutkan namanya. Bapak Frederick Saertian, Bapak E.R. Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto, Ibu Lulu Kupah, Bapak Gamaliel Huta Barat, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Bapak Yusuf Nahowai, Ibu Audrey Saertian. Kami berdoa untuk mereka Tuhan boleh datang dan melawat mereka, memberikan pemulihan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di dalam sektor-sektor pelayanan kami ya Tuhan, dalam pergumulan kehidupan mereka hari lepas hari. Untuk sektor Bethlehem, keluarga Dempsey Senduk. Untuk sektor Tiberias, keluarga Dewi Susanti, keluarga Jopi Barus. Juga untuk sektor Kanaan, keluarga Roy Salamoni. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi proses pengurusan izin prinsip dan semua upaya untuk kami melakukan sosialisasi dengan warga sekitar gedung yang sudah kami miliki dari Tuhan. Kami rindu bahwa proses ini Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan solusi bagi kami untuk kami boleh mempersiapkan tepat pada waktunya nanti Tuhan, sehingga kami boleh juga nanti beribadah atas perkenanan dan izin Tuhan. Kami boleh mengurus dengan baik, kami boleh berinteraksi dengan seluruh aparat pemerintahan dari atas sampai ke bawah ya Tuhan. Tolong kami Tuhan sehingga kami boleh mengurus proses ini dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk proses penggalangan dana melalui proposal dan berbagai usaha penggalangan dana yang dilakukan oleh panitia pengadaan gedung gereja ini Tuhan. Tuhan memberikan hikmat pertolongan biar kami semua seluruh warga jemaat boleh bersatu, menyatukan hati kami, visi kami, kekuatan kami untuk kami boleh menopang akan keberadaan gedung untuk kami beribadah bersama ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi proses penjualan dan pembelian pastori, biar Tuhan menolong kami mendapatkan pembeli yang tepat akan pastori yang sedang kami upayakan untuk dijual ya Tuhan, untuk boleh mencukupi apa yang kami perlukan dalam proses pembangunan, dalam proses kedepannya untuk pengadaan akan tempat ibadah kami ini. Tuhan tolong agar ini semua boleh berjalan dengan baik Tuhan pada waktu Tuhan, dan kami sungguh mengharapkan pertolongan dan kasih Tuhan atas pergumulan kami ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi proses pemulihan bangsa kami dalam pergumulan melawan COVID-19 Tuhan. Proses vaksinasi yang sedang dijalani bagi seluruh bangsa kami ini, Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah pusat kami sampai ke daerah untuk boleh melakukan ini dengan baik, untuk kami boleh selamat melewati badai cobaan yang besar bagi seluruh dunia ini Tuhan. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja secara ajaib melalui pemerintah kami, sehingga programnya terlaksana dengan baik. Kalau saat ini masih banyak penambahan kasus yang terjadi, Tuhan tolong agar juga kesembuhan Tuhan boleh datang memulihkan. Lebih banyak yang pulih Tuhan daripada yang sakit. Kami mohon agar kuasa Tuhan boleh turun dan nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami sebagai bangsa boleh Tuhan kuatkan, boleh Tuhan berikan kemurahan hati untuk kami boleh saling menopang, saling menolong, dan
Kami boleh keluar dari setiap krisis yang kami lewati Tuhan, bergumul sebagai suatu bangsa, dan kami rindu, kami juga turut berpartisipasi di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami ya Tuhan. Begitu banyak yang kami rindu naikkan, tapi Tuhan mengerti akan apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah firman Tuhan yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Berikanlah persembahanmu yang terbaik baginya, untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh bernyanyi, memuji besarkan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan, dan itu semua berasal daripada-Mu. Dan kami kembalikan itu semua untuk kepujian kebesaran nama-Mu. Berkati persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini kami dapat mempergunakannya untuk kepujian kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mendengarkan warta. Saya mohon perhatian sebentar. Yang pertama, ibadah rumah tangga pada hari Rabu 31 Maret 2021 yang merupakan ibadah rumah tangga hari doa sedunia yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Diakan Esther Paliama dan pelayan liturgi Diakan Boni Prasetyo. Yang kedua, ibadah Pelkat PKP, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 waktu pukul 18 WIB dengan pelayan firman Diakan Magdalena Suma dan pelayan liturgi Ibu Dwi Prasetyo.
Selanjutnya ibadah gerakan pemuda dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 waktu pukul 19 WIB dengan pelayan firman Penatua Frederick Sahertian dan pelayan liturgi Saudari Christine Huta Barat. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan boleh melakukan segenap firman-Nya dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 277 bait 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh.